Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ayyuhal musyahidun al-kiram, alhamdulillah kita kaum muslimin memperingati datangnya bulan Syawal setelah melaksanakan puasa kurang lebih selama 1 bulan. Alhamdulillah, ini merupakan karunia nikmat Allah Subhanahu wa taala yang perlu untuk kita syukuri dan kita tingkatkan syukur kita untuk menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, musyahidin al-kiram, para pemirsa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala memberikan hikmah di bulan Ramadan. Ada beberapa hikmah. Yang pertama adalah hikmah kita untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Yang kedua, hikmah memperbaiki hubungan antara sesama manusia. Yang ketiga adalah hikmah pengendalian diri untuk kita untuk menjadi pribadi yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang pertama, para pemirsa sekalian, bahwa di bulan Ramadan mengajarkan yang pertama adalah memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Di bulan Ramadan adalah bulan yang dimana Al-Quran, kitab suci umat Islam, diturunkan. Ini memberikan hikmah kepada kita bahwasanya kita disuruh untuk lebih membaca surat cinta dari Allah. Bagaimana kita berkomunikasi dengan membaca ayat-ayatnya Allah selama di bulan Ramadan. Seperti kita ketahui, adapun umumnya masyarakat muslim lebih banyak lagi menggiatkan dirinya khususnya di bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan adalah bulan di mana diturunkannya Al-Qur'anul Karim. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan diturunkannya Al-Qur'an untuk menjadikan penjelas. Jadi manusia diminta untuk mentadaburi Al-Qur'an karena di situ tersimpan nasihat-nasihat, tersimpan ajaran-ajaran yang Allah turunkan kepada manusia untuk manusia itu memedomi Al-Quran tersebut. Sehingga bisa dikatakan kalau di bulan Ramadan keengganan kita untuk membaca Al-Quran membuat kita jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di bulan Ramadan ini semangat untuk mentadaburi Al-Quran. Ini menjadi momentum kita untuk memperbaiki bagaimana hubungan kita lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita membaca surat-surat cinta, ayat-ayat cinta Allah kepada umatnya. Agar umatnya ini tidak tersesat jalan dan kembali kepada jalan Allah, jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, bulan Ramadan, di mana di bulan Ramadan ini Rasulullah memberikan kita pelajaran banyak sekali untuk kita itu menguatkan ibadah kita, khususnya adalah qiyamul lail. Dengan kita sholat qiyamul lail, mendirikan sholat malam, ini adalah sebuah upaya kita berkomunikasi juga dengan Allah secara individu, secara pribadi. Mungkin di selain bulan Ramadan, kita seakan-akan terlupa dengan pekerjaan kita. Di bulan Ramadan ini, momentum kita diingatkan untuk memperbaiki lagi hubungan kita dengan Allah, untuk berkomunikasi dengan jalan kita itu adalah menunaikan sunnah-sunnahnya, khususnya adalah qiyamul lail. Di saat semua manusia terlelap, di saat semua manusia ini tertidur, keheningan malam, kita membuka mata
kemudian mengambil air wudhu untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah. Kita mencurahkan perhatian kita untuk bisa fokus kepada Allah. Disinilah nilai-nilai penting hikmahnya kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bulan Ramadan, para pemirsa, Rasulullah juga menganjurkan kita untuk beriktikaf. Artinya kita kembali lagi kepada rumah Allah. Menyandarkan hati kita kepada rumah Allah, Baitullah, artinya untuk selalu kita itu ingat kepada Allah. Sehingga mulai dari awal membaca Al-Quran, ini untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah, membaca rahasia, sir-sir yang terkandung di dalam Al-Quran, kode-kode isyarat-isyarat yang ada di dalam Al-Quran, yang Allah akan bukakan kepada siapa saja yang membukakan hatinya untuk mempelajari Al-Quran, untuk menangkap hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu tidak bosan-bosannya seluruh kaum muslim yang membaca surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kepada jalan yang lurus, jalan yang Kau ridhoi ya Allah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jangan sampai kita itu termasuk orang-orang yang maghdub, yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga jangan sampai kita itu menjadi orang-orang yang tersesat. Sehingga di dalam surat Al-Baqarah ayat yang pertama kali turun, Alif Lam Mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Bahwasanya zalikal kitab, kitab itu yaitu Al-Quran adalah hudal lil muttaqin, petunjuk orang-orang yang bertakwa. Jadi hidayah Allah ini perlu kita upayakan. Dengan bagaimana? Dengan kita menggali lagi Al-Quran, menggali surat-surat cinta Allah, ayat-ayat cinta Allah, ayat-ayat cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk kita pelajari, kita fahami artinya. Untuk kita gali lebih dalam hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya. Karena di situ aja rahmatal lil alamin. Ada rahmat cinta kasih Allah. Karena Allah mensifati dirinya sifat Ar-Rahman Rahim. Disitulah muncul hikmah untuk melihat kebesaran Allah dengan sifat Rahman Rahimnya di dalam Al-Quran. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa rahimakumullah. Al-Quran menjadi al-muttaqun, petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa, yang meningkatkan ketakwaannya. Orang yang bertakwa adalah orang yang senantiasa Allah wa ati'ur Rasul, tunduk kepada Allah, Allah, tunduk kepada Allah, taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, taat di dalam menjalankan semua perintahnya, dan taat di dalam menjauhi larangannya. Para pemirsa rahimakumullah, yang kedua, di dalam bulan Ramadan kita disuruh untuk hablum minan nas, memperbaiki hubungan kita sesama manusia. Bukan hanya hubungan kepada Allah saja yang perlu kita tingkatkan, perlu kita rekonsiliasi, perlu kita islahkan adalah hubungan kita dengan sesama manusia. Hablum minan nas, hubungan kita dengan manusia. Di dalam bulan Ramadan kita diperintahkan untuk sholat tarawih berjamaah. Di situ maka terkandung sebuah interaksi sosial, di mana masjid menjadi pusat peradaban di bulan Ramadan, pusat pergaulan, di mana semua orang kaum muslimin bisa bertemu. Itulah hikmahnya kita berjamaah, kita bertemu, saling bermuajahah dengan tetangga, dengan sanak famili, yang mungkin di luar bulan Ramadan hanya kita jarang sekali bertemu mereka, jarang sekali untuk menyapa, bertegur sapa, bahkan untuk ketemu di satu tempat saja. Kemudian yang selanjutnya para muslimin, bahwa perintah Allah untuk mendirikan sholat hablum minallah ini mesti dibarengi seakan-akan diikuti dengan hablum minan nas. Wa aqimus sholah wa atuz zakah. Apa rahasianya para pemirsa? Bahwa keseimbangan memperbaiki hubungan dengan Allah juga harus terkandung kesalehan sosial. Kesalehan individual harus dibarengi juga dengan kesalehan sosial. Maka Islam mengajarkan bahwasanya kita harus peduli kepada sesama.
Dengan berpuasa kita menahan lapar, artinya kita juga berusaha untuk tirakat merasakan penderitaannya orang-orang yang miskin, fakir miskin yang kekurangan. Sehingga kita tidak terlalu materialistik. Kita bisa merasakan bagaimana perasaan atau suasana ketika orang tidak bisa makan atau menahan lapar dan dahaganya. Para pemirsa, disitulah kita pentingnya untuk hablum minan nas. Ibadah-ibadah sosial, kesalehan sosial, menyantuni sesama, berinfak, bersedekah, semuanya diajarkan di bulan Ramadan. Untuk itu para pemirsa, dengan memperbaiki hablum minallah, hablum minan nas, kita mengharapkan akan semakin meningkat ketakwaan kita kepada Allah. Sehingga kita menyelesaikan ibadah di bulan Ramadan ini, berada di bulan Syawal yang artinya meningkat, yatarok, meningkat. Apa yang ditingkatkan? Keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Setelah kita dicuci bersih, baik diri kita, jiwa kita, harta kita, maka yang paling terpenting lagi adalah menyelesaikan hubungan kita antar sesama. Oleh karena itu, Allah berfirman di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduwas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Wasari'u, maka bersegeralah, cepat-cepatlah, jangan menunda, ila maghfiratin min rabbikum, kepada ampunan Tuhanmu, wa jannatin arduwas samawati wal ard, dan sesungguhnya surga yang luasnya seluas langit-langit dan bumi semua, uiddat lil muttaqin, disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi siapakah orang yang bertakwa? Orang yang bertakwa tandanya adalah orang yang takut kepada Allah, sehingga bersegera untuk memohon setiap kesalahannya, setiap dosanya. Jangan sampai dipanggil Allah, ini masih tertinggal PR dosa kita yang belum selesai. Baik itu urusannya dengan Allah dan juga dengan manusia. Oleh karena itu kaum muslimin, perintah yang pertama tadi, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Kemudian dilanjutkan yang kedua, bagi orang yang bertakwa, maka tanda-tandanya adalah orang-orang yang selalu ihsan. Orang-orang yang muhsinin. Siapa itu orang muhsinin? Orang yang baik itu seperti apa? Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Orang-orang yang menginfakkan hartanya fis-sarra'i wad-dharra, dikala dia susah, dikala dia darurat. Baik itu dia itu lagi kelebihan harta ataupun dikala sempit sekalipun. Orang itu menginfakkan karena semata-mata karena Allah. Wal kadhiminal ghaidha, orang yang mampu menahan hawa amarahnya, orang yang mampu menahan emosinya. Wal afina 'anin nas, orang yang pemaaf terhadap manusia. Orang yang suka memaafkan dari sanubarinya atas kesalahan yang diperbuat oleh sesamanya. Wallahu yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang muhsinin, yaitu orang yang tadi berinfak, senang bersedekah, senang berinfak, menyantuni orang-orang, baik itu du'afa, fuqara, masakin, dan orang-orang yang membutuhkan. Yang kedua, orang muhsinin itu adalah orang yang mampu untuk mengendalikan emosinya, tidak memarah-marah, tidak gampang untuk emosi marah dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah wal afina 'anin nas, menjadi pribadi yang pemaaf, suka memaafkan, tidak menyimpan dendam di dalam hatinya. Maka itulah yang disebutkan sebagai orang muhsinin. Para pemirsa, ayyuhal musyahidun al-kiram, semoga hikmah di bulan Syawal ini setelah kita menyelesaikan ibadah puasa di bulan Ramadan selama 1 bulan penuh, kita menjadi pribadi yang baru lagi, pribadi yang lebih baik lagi. Dan kita berharap semoga umur kita ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencintai Allah dan Rasulnya, untuk bisa menteladani semua ajaran-ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan betul-betul imanan wahtisaban,
menjaga keimanan kita dan ihtisab di dalam menjalankan ibadah. Semoga kita semuanya tergolongkan golongan hamba Allah yang muhsinin, orang-orang yang kelak akan dikumpulkan dengan orang-orang yang sholihin. Akhirnya para pemirsa, di hari yang penuh bahagia ini saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri tahun 1444 Hijriah, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kullu am wa antum bi khair, kullu sanah wa antum thayyibun. Semoga kita semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.